Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Hati Harimau. Senja itu, Roro Sunti dan Aji Sukmo terkejut sekali karena tiba-tiba ayahnya datang. Ki Srenggi datang langsung mengamuk karena Roro Sunti tak mau melepaskan Aji Sukmo. Gadis cantik itu memegangi Aji Sukmo saat ayahnya mengancam dengan mematahkan beberapa batang pohon sebesar lengan orang dewasa. Aji Sukmo langsung dihajar dengan sebatang kayu sebesar lengan orang dewasa itu. Dan untuk kedua kalinya ia dihajarnya, namun dia tetap diam. Rasakan ini. Rasakan ini. Apabila sebatang kayu pertama telah hancur dan kau tidak mempan kupukuli, maka batang kayu ini pun akan menghajarmu. Pemuda gemblung, aku tidak suka dengan orang yang sombong dan kumalungku. Rasakan ini. Mampus kau, mampus kau. Hentikan ayah, ayah hentikan. Jangan pukul Sukmo, pukul aku, pukul aku. Ku bilang minggir kau, minggir. Aku tidak suka dekat perempuan Sunda. Ayo minggir kau, minggir kataku. Jangan kau pukul lagi kakak Sukmo, pukullah aku yang bersalah ayah. Minggirlah kau, minggir cepat minggir. Kalau kau tidak minggir, kau pun akan kuhajar juga, ha? Tidak. Kau ingin memamerkan kedikjayaanmu padaku, Sukmo. Bagus, lihatlah sempalan kayu ini. Jika tidak mempan menyentuh tubuhmu, jangan panggil aku Srenggi, karena kau telah bersalah dan batang kayu ini akan menghajarmu lagi. Jika batang kayu hancur berantakan, rasakan ini. Mampuslah kau. Mampus kau. Mampuslah kau. Aji Sukmo benar-benar tak mampu menahan rasa sakit dan nyeri. Tubuhnya babak belur oleh sabatan Ki Srenggi yang ganas. Namun aneh sekali, setiap sabatan kayu yang dipukulkan pada tubuhnya terasa bagaikan disengat ribuan lebah. Yang ngeri sekali. Ki Srenggi amat galak dan garang, terus membabi buta memukulinya. Dan akhirnya Aji Sukmo pun lemas. Dia jatuh pingsan di pinggir sendang telon. Mampus kau. Kakang Sukmo. Ayo pulang, ayo. Roro Sunti pulang, ha? Pulang kamu. Ayah. Pulang. Ayo pulang. Aku seret kau. Perempuan tak tahu diri, tak tahu diuntung. Anak tak tahu dikasihani, anak tak tahu dikasihani. Ayah. Seret kau. Ayo. Rasakan ini. Ayo kamu, ayo. Lepaskan ayah. Tidak, ayo. Rasakan ini. Mampuslah kau. Sana ikut. Memalukan kau. Tak tahu malu. Rasakan ini. Mampus kau. Ayo pulang. Aku jambak kau. Ki Srenggi tak sabar lagi. Roro Sunti pun dihajarnya dengan tamparan-tamparan. Bibir Roro Sunti sampai mengeluarkan darah. Bahkan hidungnya pun mimisan. Darah mengucur membasahi wajahnya. Dia diseret dari sendang telon sampai ke rumahnya. Kasihan Sunti, Sirih.
mereka ketahuan, mereka pasti sedang pacaran. Salahnya, dia tidak hati-hati. Sudah kita peringatkan. Aduh, bagaimana ini? Ayo, kita harus mengikutinya dari kejauhan. Kita harus tahu apa yang terjadi padanya. Kita bisa celaka, Semi. Yang penting kita tahu bagaimana keadaannya. Tidak, aku tidak berani. Aku ngeri. Aku takut, Semi. Kau ini bagaimana? Kita harus mengikutinya, Siri. Aku tidak mau ikut campur urusan Ki Srenggi. Orangnya ganas seperti itu. Jangan-jangan kita mampus disembelihnya. Apa yang kita lakukan? Sebaiknya mencari Sukmo. Ayo, kita cari Sukmo. Ada apa, Nduk? Nek, Sukmo ada, Nek? Iya, Sukmo ada, Nek. Tidak ada, dia belum pulang. Dia pergi kemana, Nek? Iya, Nek. Kami butuh dia. Sukmo pergi kemana? Nek, cepatlah katakan pada kami. Nek, cepat. Kami membutuhkannya. Iya, Nek. Kalau tidak cepat, nanti Roro Sunti bisa celaka. Beberapa saat lamanya Nyai Sorok terlongong. Dia mengerutkan dahinya dan mengawasi Roro Semi dan Sirih berganti-ganti. Ada apa? Ada apa dengan Roro Sunti? Iya, dihajar bapaknya, Nek. Roro Sunti dipukuli babak belur, Nek. Cepat, di mana Sukmo, Nek? Mampus kita. Ayo, ikut aku. Getir Sukmo. Sukmo? Sukmo? Aduh. Apa yang terjadi ini? Ayo, bantulah nenek mengangkat tubuhnya. Ayo, kita harus membasuh wajahnya, Nek. Hidung dan pipinya mengeluarkan darah. Iya. Aduh, kenapa ini? Sukmo, apa yang sedang kau alami, Sukmo? Ayo, sudahlah. Yang penting kita rawat dulu. Ayo, bantu nenek. Kita harus menggotongnya. Celaka. Kau yang tengah saja, Semi. Aku yang mengangkat kakinya dan nenek kepalanya. Iya. Roro Semi, kau yang kuat, kau di kepalanya sini. Biar nenek yang di tengah. Ayo, kita angkat bersama-sama. Iya. Nyai Sorok, Sirih, dan Roro Semi mengangkat tubuh Aji Sukmo yang babak belur berlumuran darah. Mereka menggotong tubuh itu menuju ke gubuk Nyai Sorok. Sudahlah, Angger. Kalian pulang saja ya. Biar nenek saja yang merawatnya. Tapi nanti bagaimana, Nek? Kasihan Sukmo. Iya, Nek. Biar kami membantu nenek. Percayalah pada nenek. Nenek sanggup mengawasinya. Kalian tidak perlu khawatir. Pulanglah. Nanti kalian dicari keluarga kalian. Ayo, Semi, Sirih, pulanglah, Nduk. Besok pagi kalian bisa menjenguknya. Ya, rawatlah yang baik ya, Nek. Oh iya, Nduk. Ini menjadi tugas dan kewajiban nenek. Nenek akan merawatnya. Nek, saya pulang dulu. Ya. Selamat malam, Nek. Ya, selamat malam. Saya mohon diri, Nek. Ya, terima kasih ya atas bantuan kalian. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Iya, Nek. Ger Sukmo. Sudah berkali-kali nenek memperingatkanmu. Dan akibatnya seperti ini. Ger Sukmo. Aduh, Nek. Di mana aku, Nek? Kau berbaring karena cinta. Inilah upah dari orang yang kasmaran. Nek, badanku ngilu semua, Nek. Iya, nenek telah mengelapnya dengan air hangat dan telah memburai dengan tumpukan dedaunan. Apa yang terjadi padamu, Ger? Maafkan aku, Nek. Aku salah. Aku merepotkan nenek. Iya, kau perlu banyak istirahat. Roro Sunti, bagaimana, Nek?
Wah, nenek tidak tahu bagaimana keadaan kekasihmu. Nenek tidak tahu. Kasihan Roro Sunti. Nek. Sukmo. Sukmo tiba-tiba pingsan lagi. Dari hidungnya kembali mengucur darah hitam dan kental. Sementara Roro Sunti yang dipikirkannya sekarang pun sedang menderita. Penderitaan yang amat dalam. Ayahnya habis menggebukinya hingga babak belur. Bahkan kini gadis itu diikat di tiang. Kau ternyata tidak tahu disayang. Kau membuatku sedih, Sunti. Kau tak tahu diperhatikan. Aku ini ayahmu, tetapi kau tidak mau mendengarkan aku, ha? Ayah. Ayah. Dan aku tidak berhenti menghukummu. Dikurung masih tetap juga bandel seperti kuda bina. Tidak tahu diuntung kamu. Aku bekerja siang malam untukmu, tetapi kau tidak menghargaiku. Kau memang pantas untuk dihajar seperti ini. Roro Sunti tidak berdaya. Kedua tangan dan kakinya, bahkan tubuhnya pun diikat pada sebuah tiang di dalam rumah. Ki Srenggi tak henti-henti melecutinya. Sebatang rotan telah habis untuk memukuli kaki dan tubuh Roro Sunti. Roro Sunti tak berdaya. Dia hanya meringis. Darah bercucuran lewat hidung dan bibirnya karena tamparan dan pukulan ayahnya. Gadis itu merana, dan ia hanya bisa merebahkan kepalanya dan menempelkannya pada tiang. Katakan padaku, Sunti, pemuda itu telah berani membongkar pintu rumahku, lalu membebaskanmu dan mengajakmu berpacaran di Sendang Telon, ha? Aku kecewa sekali. Aku kecewa sekali padamu, ha? Semula aku berharap agar kau mengikuti apa yang aku inginkan, tetapi semua itu kini hancur. Ampuni Sunti, Ayah. Ampuni Sunti. Ampuni Sunti, Ayah. Ampuni Sunti. Aku tidak akan mengampunimu. Aku tidak akan memaafkanmu, Sunti. Kau memang tidak tahu diuntung. Kau benar-benar membuatku marah. Apa yang kau inginkan, ha? Apa yang kau inginkan, ha? Mengapa kau lakukan ini, Ayah? Aku ingin melakukan apa yang kau inginkan, Sunti. Kau benar-benar membuatku murka. Kau menginginkan ini, akan kulakukan untukmu. Dengan amarah yang luar biasa, Ki Srenggi mencabik-cabik pakaian putrinya, dan ia pun membabi buta, tidak memberikan maaf pada kesalahan anaknya. Roro Sunti hanya bisa meringis dan memejamkan matanya. Dia tidak berani memandang ayahnya yang benar-benar amat marah padanya. Sementara itu, Aji Sukmo yang habis dihajar oleh Ki Srenggi meringkuk tidak berdaya di pembaringan di dalam gubuk Nyai Sorong. Inilah yang harus kau hadapi. Inilah yang berkali-kali nenek cemaskan, Ger. Mengapa kau membiarkan tubuhmu digebuki Ki Srenggi? Kenapa? Kau seharusnya bisa menghindari dan melawannya. Aku berusaha untuk menebus dosa dan kesalahanku, Nek. Menebus dosa dan kesalahan dengan membiarkan dirimu dipukul seperti ini? Ger, kau ini bagaimana? Nenek tidak tahu dengan apa yang kau inginkan. Aku hanya ingin agar Ki Srenggi puas, Nek. Agar Ki Srenggi bisa melampiaskan amarahnya. Karena aku khawatir ia marah pada anaknya, Nek. Bagus, bagus. Kau ingin mengorbankan dirimu untuk kepentingan Roro Sunti. Itu bagus sekali. Kau mengorbankan dirimu untuk kepentingan orang lain. Tetapi kenapa, Nek? Tetapi kenapa? Nenek tidak yakin setelah ia puas menghajarmu, apakah ia memaafkan Roro Sunti? Apakah kau berpikir sampai ke sana, Ger? Sukmo tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan Nyai Sorong. Beberapa saat lamanya ia diam dengan dahi berkerut. Badannya yang terasa nyeri dan ngilu tidak ia hiraukan.
tubuhmu babak belur seperti ini. Kau harus diam. Aku harus menolong dan melindungi Roro Sunti, Nek. Bagaimana kau harus melindungi dan menolong Roro Sunti kalau kau sendiri babak belur seperti ini? Hah? Kau ini aneh sekali. Terus, apa yang harus aku lakukan, Nek? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kau cepat sembuh. Kau harus mengatasi semua ini dengan tenang. Kau tahu itu? Nyai Sorok, keluar kau! Nyai Sorok, keluar kau! Keluar kau! Kau dengar? Ki Srenggi, Nek. Kau tetap di sini saja. Aku akan meladeninya. Nek. Tenanglah, kau tetap berbaring di sini biar nenek yang menghadapinya. Nyai Sorok, keluar kau! Keluar kau, Nyai Sorok! Ada apa, Ki? Kenapa gelap-gelap seperti ini kau teriak-teriak? Ada apa, ha? Apakah ada yang bisa ku bantu? Tidak perlu basa-basi. Aku datang ke sini untuk menuntutmu. Menuntutku? Kau pun orang tua yang tidak tahu diri. Kau sengaja membiarkan anakku dirusak oleh cucumu. Sekarang, kau pun harus menerima akibatnya. Tunggu dulu. Ada apa sebetulnya? Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Kau jangan pura-pura bodoh, Nyai Sorok. Sebelum aku benar-benar marah kepadamu. Iya, katakanlah apa yang terjadi. Apakah aku bisa menolongmu? Kalau kau terus marah-marah seperti itu, mana aku ngerti apa yang kau inginkan. Jahanam kau. Kau benar-benar tak tahu diri, Nyai Sorok. Aku benar-benar kau buat marah. Jangan keburu marah, Ki Srenggi. Sama orang tua seperti aku ini, kau tidak perlu marah-marah. Kalau aku salah, aku minta maaf. Tetapi kalau kau ingin bantuan, katakanlah apa yang kau mau. Aku tidak butuh bantuanmu. Ya. Ki Srenggi membabi buta. Dia marah sekali pada perempuan tua itu. Ki Srenggi benar-benar kecewa dan ia ingin menghancurkan dan menyingkirkan perempuan tua itu. Gerakan-gerakannya semakin cepat, tetapi Nyai Sorok pun memberikan perlawanan yang luar biasa. Perempuan tua itu berkelit, melompat-lompat dan menghindar, meloncat ke kanan ke kiri dan sesekali membalas serangan Ki Srenggi. Hentikan! Kau boleh main-main, Ki Srenggi, tapi kau jangan merusak tempat tinggalku, ha? Kau lucu sekali. Setelah kau berusaha menyerangku dan kau tidak pernah menyentuh tubuhku, maka yang kau rusak adalah rumahku. Kau telah mematahkan salah satu tiang gubukku. Aku tidak terima. Aku benar-benar akan membunuhmu, Nyai Sorok. Akan kucincang kau. Jagat Dewa Betara. Aku harus membantu nenek. Kalau tidak, aku bisa celaka. Dan nenek pun celaka. Duh Gusti, mohon kekuatan. Tolonglah aku. Aji Sukmo pun melipat kedua tangannya. Bibirnya komat kamit. Berangsur-angsur kekuatan tubuhnya pulih kembali. Sementara itu, di luar halaman gubuk Nyai Sorok telah terjadi pertarungan yang seru antara Ki Srenggi dan Nyai Sorok. Mereka terus berkelahi dengan sengit. Hentikan! Hentikan! Bagus sekali. Ternyata kau masih bisa berjalan, pemuda keparat. Aku tidak akan memaafkanmu. Sukmo, pergi cepat, tinggalkan tempat ini. Pantang bagi seorang pendekar untuk meninggalkan persoalan. Bagus sekali. Aku tidak akan membiarkanmu hidup, bocah tolol. Ki Srenggi, kau jangan main-main dengan senjata. Kau tahu, senjata itu dapat menumpahkan darah. Iya. Aku memang akan menumpahkan darah kalian. Aku akan mengirim kalian ke neraka. Ki Srenggi, ku mohon sarungkan kembali golokmu itu. Aku akan membantaimu.
Golokku tidak akan pernah kustarungkan sebelum minum darah. Ha? Ki Srenggi, sekali lagi ku peringatkan, sarungkanlah senjata tajammu itu. Perempuan tak tahu diri, kau juga pemuda tolol. Ha? Kau lihat, senjata ini masih tajam. Lihatlah, ha? Dengan gerakan cekatan, Sukmo melesat saat sabatan golok Ki Srenggi menyambar salah satu tiang gubuk Nyai Sorok yang masih utuh. Tiang itu berantakan ketika disambar senjata tajamnya. Nyai Sorok terbelalak dan dia pun sampai meloncat ke belakang 2 tindak. Ki Srenggi tertawa panjang dan memain-mainkan goloknya yang amat tajam dan mengerikan. Matanya merah menyala-nyala dan melompat menghampiri Aji Sukmo dan Nyai Sorok. Kau mampus kau. Ki Srenggi makin membabi buta karena 2 sasarannya yang sulit untuk diterjang dengan senjata maupun pukulan-pukulannya. Maka dia terus mengamuk. Gubuk Nyai Sorok dia tebas dan dia hancurkan dengan goloknya yang amat tajam. Dia tidak peduli apa yang dilakukan Nyai Sorok dan Aji Sukmo. Memalukan! Memalukan! Kalau berani, ayo! Hadapilah aku! Tempat tinggal kalian telah roboh dan ambruk. Ayo, ayo, hadapi aku sekarang. Royoklah Ki Srenggi jika kalian ingin mampus. Ki Srenggi, kau menyentuh kulitku pun tidak. Bagaimana kau bisa omong besar seperti itu? Karena kau telah merusak tempat tinggalku, maka kau harus menebusnya. Maju! Aji Sukmo dan Nyai Sorok terkejut sekali karena tiba-tiba dari balik gerumbul orang-orang Ki Srenggi bermunculan membantunya. Mereka mengeroyok Nyai Sorok dan Sukmo. Dari antara mereka ada yang menyalakan obor dan melemparkannya di atas gubuk yang telah roboh. Maka gubuk Nyai Sorok pun mulai terbakar dan menyala-nyala membumbung tinggi. Lari, akan kubunuh, ngecut. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Kakang. Lihatlah, gubuknya sebentar lagi akan hangus terbakar api. Ya. Tetapi kedatangan kalian malah mengacaukan semua ini. Aku tidak mau Kakang bersusah payah menghadapi orang-orang yang tidak berguna itu. Untuk apa membuang-buang tenaga hanya untuk menghadapi 2 cecungu itu? Tapi aku benar-benar ingin membunuh mereka. Kalian justru mengganggu rencanaku. Maafkan saya, Kakang. Maafkan saya. Ayo, Sanggul. Kami tidak bisa membiarkan Ki Srenggi dihina oleh orang lain. Kami harus setia membantu Tuan Srenggi. Betul. Kami tidak akan membiarkan orang lain menentang Ki Srenggi. Kami akan berada di belakang Ki Srenggi. Ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau kalian benar-benar membantuku, tinggalkan tempat ini dan kejar mereka. Ayo. Ki Srenggi dan orang-orangnya pun akhirnya berlarian menyibak hutan rimba menuju kemana Aji Sukmo dan Nyai Sorok berlari. Mereka terus berkejar-kejaran sambil membawa obor. Di tengah kegelapan itu, cilatan-cilatan api obor nampak mengerikan di bawah lari. Sementara Nyai Sorok dan Aji Sukmo terus berjalan, melompat dan melesat bagaikan kilat. Sekali-sekali mereka berhenti dan bertengger di atas pohon, memperhatikan para pengeroyoknya. Mereka mengejar kita.
Sudah, Sukmo. Tempat tinggal kita hancur, Nek. Lihatlah, api berkobar-kobar dan membumbung. Celaka. Kita tinggalkan tempat ini. Kita tidak perlu kembali. Kalau mereka telah menghanguskan tempat kita, kita harus membangun kembali di tempat yang lain, Sukmo. Nek, maafkan saya. Saya membuat nenek karang kabut seperti ini. Ayo, kita tinggalkan mereka. Nek. Apalagi yang kau pikirkan? Lalu bagaimana dengan Goa Tratak? Berarti tak ada yang menjadi juru kunci di sana. Jangan kau pikirkan. Tidak perlu kau pikirkan. Sudahlah, untuk sementara. Ayo, kita harus tinggalkan tempat ini. Kita harus pergi, Sukmo. Nek, kita akan pergi kemana? Rumah kita cukup luas. Biarlah langit di atas itu yang menjadi atap kita dan bumi menjadi lantainya. Kita hidup bebas, Ner. Jangan takut. Kalau burung pun punya sarang, apalagi kita manusia, apakah tak bisa meletakkan kepala? Ayolah. Kita kemana, Nek? Ayo, ikut nenek. Kemana mereka berlari? Aku tidak melihat mereka. Ya, kuakui mereka memiliki kelebihan yang luar biasa. Kita harus acungkan jempol. Tetapi Ki Srenggi tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Kemanapun mereka pergi, kita harus mengejarnya. Kita harus menghancurkan mereka. Kakang, mereka nampaknya memiliki ilmu iblis. Kemana mereka berlari? Sungguh aku tidak melihat jejaknya. Ya. Mereka boleh bersenang-senang. Mereka boleh melakukan apa saja yang diinginkannya dan bisa menghindari Ki Srenggi. Tetapi aku akan membuat perhitungan pada mereka. Sampai kapanpun. Sampai ke ujung dunia. Bahkan sampai ke neraka pun aku akan tetap mengejarnya. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tentram. Dengarkan itu kalau King dan kau semua. Iya. Ya, dengar. Lalu, apakah kita akan mencari mereka? Kutugaskan pada kalian. Tetap mencari Nyai Sorok dan Aji Sukmo. Jangan sampai mereka hidup tenang. Ya. Gusti, tolonglah aku. Berikan aku kekuatan. Apakah yang harus kuperbuat? Apakah yang harus kulakukan jika kedua tangan dan kakiku diikat seperti ini? Pakaianku dikoyak-koyak. Gusti, mengapa kau tega membiarkan aku seperti ini? Roro Sunti terhenyak. Dia terkejut sekali ketika pintu depan terdengar didobrak orang. Dia pun diam dan menahan air matanya. Dia terisak-isak makin pilu. Ku minta kau tidak perlu memikirkan pemuda itu lagi. Aku telah menyingkirkannya. Aku telah membunuhnya. Bunuhlah aku juga. Bunuhlah. Ya. Aku memang akan membunuhmu. Karena kau sudah tidak mendengarkanku. Anak yang tidak tahu disayang, anak yang tidak tahu dikasihi. Siang dan malam aku bekerja keras untukmu seorang, tetapi kau tidak pernah mengucapkan terima kasih pada ayahmu. Kau tahu akibatnya? Kau tahu bagaimana rasanya orang yang dikhianati? Itulah yang terjadi padaku, Sunti. Kau dengar itu? Kau dengar? Bunuhlah aku, Ayah. Bunuhlah aku. Ayah telah mempermalukan aku. Ayah telah menghina aku. Ayah telah menghancurkan hidupku. Kaulah yang telah menghancurkan hidupmu sendiri. Kaulah yang telah merusak hidupmu sendiri. Sudah bersalah, tetapi kau masih menyalahkan orang lain, Daripada kau permalukan seperti ini, bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Seperti kau membunuh Kakang Sukmo. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Ya. Aku akan membunuhmu, Roro Sunti. Tetapi dengan cara perlahan-lahan. Karena kau tidak menganggap aku sebagai ayahmu lagi, maka aku pun tidak peduli lagi. Akan kubuatkan pasungan untukmu agar kau tahu bahwa aku benar-benar melakukan apa yang kau inginkan. Karena kau ingin hancur, maka hancurlah hidupmu. Aku sudah tidak peduli lagi dengan dirimu. Nangis, rasakan ini ya. Ki Srenggi benar-benar tidak memiliki belas kasihan. Anaknya yang terikat di tiang tengah, dia corek bibirnya, ditampar dan ditonjok-tonjok ulu hati anaknya tanpa sedikit pun belas kasihan. Roro Sunti sudah tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Gadis itu benar-benar merana. Sekujur tubuhnya lebam-lebam membiru, bekas pukulan dan cambukan ayahnya.
Bunuhlah aku. Bunuhlah Sudah aku. puas kau hidup, ha? Sudah puas kau lakukan apa yang kau inginkan? Berkali-kali aku sudah bilang kepadamu, tetapi kau tidak mendengarkan kata-kataku. Kau tidak mendengarkan nasihatku. Kau sudah pantas menerima akibat perbuatanmu sendiri. Aku sudah bilang kepadamu, aku tidak akan memaafkan dan mengampuni apa yang telah kau lakukan. Lihatlah, lihatlah apa yang ada di depanku ini. Depanmu ini apa? Kau tahu, ha? Aku telah memesankan balok-balok besar ini khusus untukmu. Kau tahu artinya semua ini, Roro Sunti? Bunuhlah aku. Aku akan melepaskan ikatan pada tangan dan kakimu. Tetapi dengarkan baik-baik, Roro Sunti. Kalau kau memberontak dan tidak menuruti apa yang kau ucapkan, akibatnya akan lebih parah lagi. Kau dengar itu, Roro Sunti? Aku akan melepaskannya satu persatu tali simpul pengikat tangan dan kakimu. Turuti apa yang kukatakan nanti. Jika tidak, kau benar-benar akan kusembelih dan kuhirup darahmu. Ki Srenggi perlahan-lahan mengikat tali simpul anak gadisnya yang terikat di tiang tengah. Kedua kaki Roro Sunti nampak noda merah membiru keunguan akibat terlalu kencang diikat. Demikian pula dengan kedua tangannya dan hampir di sekujur tubuhnya terlihat noda-noda siksaan. Dan ketika semua simpul-simpul tali terlepas, apa yang terjadi? Roro Sunti terkejut sekali karena dia ternyata tidak mampu melakukan apa-apa. Tubuhnya lemah. Dia jatuh terkulai di lantai rumahnya. Ayo, berangkat. Selonjorkan kedua kakimu, Selonjorkan kedua kakimu. Kau dengar, Roro Sunti, ha? Kau dengar? Kataku, selonjorkan kedua tangan dan kakimu ke depan. Ayo. Roro Sunti benar-benar tidak mampu menggerakkan otot-otot kakinya. Tangan dan kakinya terasa lemas. Otot dan sendinya pun terasa luluh akibat terlalu lama diikat di tiang. Cepat, dengarkan apa yang kuperintahkan. Kalau tidak, aku benar-benar akan menyiksamu, Roro Sunti. Aku tidak kuat. Aku tidak kuat. Kau tidak kuat? Kau perlu kubantu begitu? Bilang, ayo bilang. Bapak, bilang, bilang. Bapak, aku minta tolong menyelonjorkan tangan dan kakiku. Begitu, begitu. Roro Sunti sekuat tenaga berusaha menyelonjorkan kedua tangan dan kakinya. Ki Srenggi lalu menghempaskan kedua kaki anaknya dan diletakkannya di atas balok. Lalu balok yang satunya lagi ia angkat dan dia tumpangkan di atas kaki anaknya. Kedua balok yang telah diberi lubang itu telah membelenggu kedua kaki anaknya. Sekarang kau tahu, Roro Sunti, hukuman ini belum berakhir. Kedua kakimu telah kumasukkan ke dalam pasungan, dan hukuman ini akan berlanjut apabila kau tidak mematuhi perintahku. Kedua kakimu telah kupasung. Kedua tanganmu masih bebas. Kau bisa melakukan apa saja dengan kedua tanganmu, karena kau kuberi kebebasan. Kau salah gunakan, dan kau tidak bisa kupercaya lagi. Maka sekarang kau merasakan akibatnya, dan aku tidak akan membiarkanmu. Sekarang silakan pergi. Silakan berjalan-jalan menuju ke Sendang Telon.
Sekarang kau tahu bagaimana melangkah dengan beban di kedua kakimu. Baik, makan. Makan kataku, cepat. Makan, Nangis. Cepat makan. Kalau kau tidak mau makan, akan kusumbat mulutmu. Makan kamu. Nangis. Cepat ayo makan. Cepat ayo makan. Kalau tidak, kau benar-benar kusumbat. Atau kujejalkan ke mulutmu semua makanan ini. Makan kamu. Makan kamu. Ayo, muntah kamu. Makan kamu. Ayo. Rasakan kamu. Roro Sunti benar-benar tidak berdaya ketika Ki Srenggi dengan kasar menyumpalkan makanan ke dalam mulutnya hingga penuh. Setelah itu, Ki Srenggi menghempaskan putrinya dan dia pergi meninggalkannya setelah mengancing pintu rumahnya. Ki Srenggi pergi meninggalkan Roro Sunti dalam pasungan. Aku letih sekali. Kita telah berjalan terlalu jauh dari teratak, Nek. Iya, kita terus berjalan menyusuri hutan panjang. Namun, nampaknya hutan ini tidak ada akhirnya. Oh, baiklah Sukmo. Kita berhenti di sini. Dan ini biarlah menjadi peringatan untuk anak cucuku. Apabila sampai terjadi ramainya zaman, ku beri nama daerah ini Desa Alasdowo. Alasdowo? Ya, sebagai peringatan di mana kita terlalu melangkah jauh dari teratak dan menyusuri hutan yang seperti tidak ada akhirnya. Desa Alasdowo ini kelak akan ramai. Oh, mari kita berhenti di sini, Sukmo. Kita dirikan gubuk di sini. Kita akan menetap di sini, Nek? Semua tergantung pada keadaan. Kita bisa diam dan tinggal di mana-mana, Ger. Jangan takut dan khawatir. Kita akan tetap dipelihara oleh Gusti Yang Maha Agung. Iya, Nek. Ada apa kau ini, Kenapa kau termangu seperti itu, Sukmo? Ada apa? Nek, bagaimana nasib Roro Sunti? Oh, tenanglah, tenang. Kau tidak perlu khawatir. Kau tidak perlu takut. Biarlah semuanya berjalan dan terjadi. Tapi, Nek, Nek, hatiku benar-benar tidak tentram, Nek. Aku seperti melihat bayang-bayang Roro Sunti. Aku seperti mendengar rintihan-rintihannya, Nek. Kakang Sukmo. Kakang Sukmo. Kakang Sukmo. Tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Kakang Sukmo. Kakang Sukmo. Roro Sunti. Roro Sunti. Aku datang. Aku akan menolongmu. Roro Sunti. Roro Sunti! Nger. Sukmo. Nek. Kau hanya terlalu berpikiran pada gadismu. Sudahlah, jangan kau pikirkan. Yang penting kau memulihkan semua luka pada tubuhmu. Kau cukup tinggal di sini bersama nenek. Untuk sementara waktu jangan kau pikirkan dulu Roro Sunti. Tapi kenapa hatiku terasa berat, Nek? Sungguh, aku tidak bohong. Iya, nenek ngerti, Ger. Tapi sekarang kita harus menyusun rencana sebaik-baiknya. Sebab kalau tidak, kita akan menderita sendiri dan kita tidak bisa menolongnya jika kita tidak memiliki sebuah rencana yang matang. Ngerti? Nek, aku khawatir sekali dengan keadaan Roro Sunti. Aku tak ingin ia disiksa dan disakiti, Nek. Iya, nenek juga tahu, Ger. Tetapi sekali lagi, jangan sampai kau bunuh diri. Sukmo tercengang, berdiam sejenak. Lalu ia menengadahkan wajahnya ke langit. Langit yang masih berhias kabut-kabut hitam, kabut-kabut tebal. Nyai Sorok ikut sedih menyaksikan anak asuhnya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia mendekati Aji Sukmo dan menepuk pundaknya. Sukmo tanpa sadar meneteskan air mata. Sudahlah, Ger. Jangan menangis.
jangan kau bersedih. Janganlah kau pikirkan Roro Sunti. Sudahlah, untuk sementara waktu memang kita harus berdiam diri. Sudahlah. Nenek juga jadi ikut sedih. Nenek tahu hati dan perasaanmu. Tapi sudahlah, setiap orang yang melangkah dalam hidupnya, ia harus menghadapi cobaan, rintangan, tantangan, dan hambatan. Semua ini akan membuatmu semakin dewasa. Kau akan menjadi arif dan bijaksana apabila mampu meletakkan permasalahan yang kau hadapi. Nah, sekarang tiba saatnya kita merenungkan untuk menyelesaikannya satu persatu. Kasihan sekali Roro Sunti. Kenapa aku tidak bisa menolongnya sekarang? Kita pergi meninggalkannya pada saat dia membutuhkan uluran tangan kita. Sudahlah, percayalah pada nenekmu ini. Kita meninggalkannya bukannya untuk berlari dan menghindari persoalan itu, Ger. Tidak. Kau tahu, kekacauan yang terjadi semakin memuncak apabila kita menentang ayahnya. Gubuk nenek telah menjadi arang. Mereka akan membunuh kita. Kau harus tahu itu. Dan kau pun mengerti, kau tidak mungkin membunuh mereka dengan pusakamu Kiai Pedang Kangkam, karena kau tidak ingin memperpanjang persoalan. Bukankah begitu? Iya, Nek. Aku berusaha menahan diri. Dan kau telah berhasil. Kau telah memenangkannya, Ger. Kau telah memenangkan dari hawa nafsumu. Kau telah menjinakkan amarahmu. Itu suatu kemampuan yang luar biasa. Tapi aku kalah, Nek. Aku kalah. Aku tak mampu melakukan apa-apa untuk seorang yang paling kucintai. Sekali lagi nenek peringatkan kepadamu. Kau jangan merasa bersalah, Ger. Kau jangan merasa berdosa dengan mengalahkan suara hatimu, dengan mengendalikan dirimu. Kau telah mencapai beberapa tingkat di atas Ki Srenggi. Kau pikir kita tidak bisa mengalahkan Ki Srenggi? Gampang. Itu bukan masalah sulit. Tetapi di dalam hati kita masih ada seperti sinar terang untuk menghadapi orang-orang yang tidak memiliki peri kemanusiaan seperti mereka. Yang menjadi beban pikiranku adalah bagaimana Roro Sunti menghadapi ayahnya, Nek. Hanya itu saja. Ya, cepat atau lambat kita akan menolongnya, Ger. Sudahlah, ayo sudah. Jangan kau pikirkan terlalu berat. Kita harus cepat mendirikan gubuk di sini dan kita merencanakan bagaimana untuk menolongnya. Bagaimana? Nek. Iya. Nyai Sorok sedikit lega ketika melihat senyum mengulum di bibir anak asuhnya. Haji Sukmo merasa sedikit lega karena mendapat penghiburan dan nasihat dari Nyai Sorok. Ia pun mengikuti langkah-langkah Nyai Sorok. Mereka mulai sibuk memotong kayu-kayu panjang yang ada di sana untuk mendirikan sebuah gubuk. Sementara itu, di desa Teratak, Roro Semi dan Sirih sedang gelisah memikirkan sahabatnya yang sudah berhari-hari lamanya tidak melihat Roro Sunti. Mereka gelisah karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya, dan mereka pun menuju ke rumah Ki Srenggi. Sunti. Bagaimana ini? Kita tak mungkin menemuinya, Semi. Sunti terlalu menderita, tetapi kita tidak bisa menolongnya. Ayolah, kita tekad. Aku melihat Paman Srenggi tidak ada di rumah. Ayo, kita harus masuk. Kita harus masuk, Siri. Kalau tidak, kita akan membiarkan sahabat kita mati konyol. Tetapi aku tidak berani. Baiklah, kalau kau tidak berani melangkah ke sana, aku akan ke sana lebih dahulu. Aku akan masuk. Kalau aku lama tidak keluar, menyusul ya. Jangan, kau jangan pergi. Aku tidak berani sendirian di sini. Aduh, kau ini bagaimana? Diajak tidak berani, ditinggal pun tidak mau. Sudahlah, ayo ikut. Sirih akhirnya mengikuti langkah Roro Semi. Roro Semi menyeret lengannya dan mereka berhati-hati sambil merunduk melangkah menuju rumah Ki Srenggi. Tidak dikancing. Ayo kita masuk. Hati-hati Semi, nanti kalau Ki Srenggi ada di dalam, kita bisa mati. Mati berdua, mampus bersama Sirih. Ayolah. Roro Semi dan Sirih melangkah perlahan-lahan sambil mengangkat tumitnya. Mereka menuju ke dalam rumah Ki Srenggi. Dan ketika mereka sampai di tengah, alangkah terkejutnya mereka. Sunti. Roro
Apa yang dilakukan ayahmu? Biadab, biadab. Keterlaluan, keterlaluan. Siri, bagaimana ini? Kita harus membebaskan dia. Kita harus gendong dia. Kita harus bawa keluar dia. Dan artinya kita akan mati. Lihatlah, pasungan ini telah diikat dengan panjang. Kita tak mampu mengangkatnya, Semi. Kalian tidak perlu memikirkan aku. Biarlah aku di sini. Ayah telah melakukan semua ini agar aku tidak pergi kemana-mana. Biarlah aku di sini. Biarlah, tinggalkan aku. Jangan sedih memikirkan aku, Semi. Sini. Bagaimana kami tidak memikirkanmu, Sunti? Kau habis dicambuki seperti ini. Jahanam, kau dibiarkan telanjang seperti ini, dipasung. Oh, ya Tuhan, biadab. Dan kami tidak akan membiarkan dirimu disiksa seperti ini. Tidak, kami akan melakukan sesuatu untukmu, Sunti. Jangan Siri, jangan Semi. Biarkan aku seperti ini. Kau jangan memaksa diri, Semi. Siri, biarkan aku begini. Kalau kalian ikut campur dengan masalah ayahku, kalian bisa mati. Apapun yang terjadi, Sunti, kau adalah saudaraku. Aku tidak bisa membiarkanmu dibelenggu seperti ini. Kau dipasung seperti hewan, seperti penyakitan. Semi, apa yang harus kita lakukan? Sunti, kau sudah makan? Baik, aku akan mencarikan makanan untukmu. Siri, jangan. Tidak usah. Kau harus makan, Sunti. Pokoknya kau harus makan. Sekalipun kau dibelenggu dan dipasung seperti ini, kau harus makan, Roro Sunti. Iya, kau harus kuat. Aku akan mencari bantuan untuk melepaskanmu. Percuma. Ku minta kalian tidak perlu mencari bantuan. Karena apabila ada orang lain yang ikut campur dalam masalah ini, aku akan mati. Kalian akan mati. Dan semua akan mati. Biarlah aku yang menderita sendiri, Semi. Siri, biarkanlah aku. Biarkanlah aku. Kalau itu yang kau inginkan, baiklah, Sunti. Kuatkanlah hatimu. Kiranya Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan padamu. Siri, kita pergi dulu. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Sunti, maafkan kami. Kami akan berusaha untuk menolongmu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Sunti, kami pergi dulu ya. Dengan buru-buru, Roro Semi dan Sirih meninggalkan Roro Sunti yang disekap dalam pasungan. Kedua gadis itu langsung berlari menyusuri semak belukar, meninggalkan rumah Ki Srenggi. Mereka menuju ke rumah Nyai Sorok. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Sirih? Jagat Dewa Batara, apa yang dilakukan Ki Srenggi? Jangan-jangan Nyai Sorok mati. Nenek Sorok, Aji Sukmo. Nenek Sorok, Aji Sukmo. Di mana kalian? Aji Sukmo. Roro Semi dan Sirih terus berseru-seru memanggil-manggil Nenek Sorok dan Aji Sukmo. Namun sampai kerongkongan mereka terasa kering, keduanya juga tidak muncul. Nyai Sorok dan Aji Sukmo sudah tidak ada di sana. Aji Sukmo. Nenek Sorok, Aji Sukmo. Nenek Sorok. Jangan-jangan mereka dibunuh dan dibakar pada reruntuhan ini, Semi. Bisa jadi seperti itu. Sebab Paman Srenggi orangnya seperti harimau. Dia tidak akan membiarkan musuhnya tinggal aman. Pasti mereka dibunuh. Sukmo sudah tidak berdaya setelah dipukuli dan dihajar di sendang telon. Kita tidak bisa minta tolong lagi. Iya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, Sirih. Lalu kita minta tolong siapa, Semi? Kacau ini, Semi. Kita menemui jalan buntu, Sirih. Kita tidak mungkin melakukan sendiri. Haji Sukmo, kasihan dia. Kenapa kalian bingung sendiri? Di sini tidak ada siapa-siapa. Aji Sukmo dan Nyai Sorok telah mati. Kalian tahu? Apa? Mereka telah mati? Mereka telah mati? Dari mana kau tahu, Lodang? Iya, aku tahu sendiri. Ki Srenggi dan anak buahnya
telah membunuh Aji Sukmo dan Nyai Sorok. Aku telah memperingatkan Aji Sukmo, tetapi dia tidak percaya. Akibatnya, seperti ini. Dia hangus bersama tumpukan puing-puing rumah. Lodang, betul katamu. Kau melihat sendiri, mereka mati dan dibakar di dalam reruntuhan rumah. Ku minta kau jangan bohong, Lodang. Iya. Aku melihat sendiri. Aku tidak bohong. Kalau kalian tidak percaya, cari saja batok kepalanya atau tulang-tulangnya yang ada di balik reruntuhan itu. Atau barangkali ia sudah menjadi abu. Mereka sudah mati. Nah, Sirih, Semi, pulanglah. Percuma. Semi, bagaimana kalau kita minta tolong saja pada Lodang? Tidak. Aku tidak percaya sama orang itu. Aku tidak mau. Kenapa kalian bisik-bisik? Apa yang kalian bicarakan? Mau bicara apa? Itu urusan kami. Kau tidak perlu tahu. Kenapa kau sengit sekali padaku, Sirih? Bukankah aku telah memberitahukan kepadamu, juga kepada kau, Semi? Aji Sukmo dan Nyai Sorok telah mati. Kalian tidak perlu mencarinya dan tidak perlu bingung. Jadi benar, Aji Sukmo dan Nyai Sorok telah mati. Bongkar itu, bongkar. Semua arang dan abu yang menumpuk itu, kalian bongkar. Mereka mati jadi hangus. Lodang, kau jangan main-main. Kau jangan bohong. Untuk apa aku bohong? Tidak ada gunanya. Aku jadi saksi mata dari kekacauan tadi malam. Pamanmu yang membunuh Aji Sukmo dan kawan-kawan pamanmu telah meringkus Nyai Sorok dan menikamnya lalu membakarnya bersama rumahnya. Roro, Semi, dan Sirih saling berpandangan. Lalu mereka kembali menatap Lodang. Tetapi pemuda itu hanya nyengir-nyengir saja. Roro, Semi, dan Sirih menjadi jengkel pada anak Pak Lurah itu. Mereka mendekatinya dan Lodang tersenyum sinis pada keduanya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.